Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Kali ini kita akan sampaikan terkait dengan pengangkatan atau seleksi P3K di tahun 2024 Bapak Ibu. Dari sekian banyak konten, kemudian informasi, berita, ya ternyata tidak semua tenaga honorer bisa diangkat. Pertanyaannya sekarang adalah Bapak Ibu, bagaimana nasib honorer yang tidak bisa diangkat tahun 2024? Sisanya mau dibiarkan atau sisanya mau diapain begitu ya Bapak Ibu? Yang tidak terangkat itu apakah akan dibiarkan terlunta-lunta begitu? Nah, ternyata P3K 2024 ini hanya menampung 1,03 juta honorer. Ya. Ini masih jauh ya Bapak Ibu dari total keseluruhan. Oke, Bapak Ibu silakan nanti disimak ya informasinya seperti apa agar Bapak Ibu tidak gagal paham tentu. JPNN ya .com Bapak Ibu. P3K 2020 menampung 1,03 juta honorer, sisanya dibiarkan terlunta-lunta. Nah, itu pertanyaannya. Menpan RB mengatakan tenaga honorer yang lulus P3K bakal diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, itu ya. Jadi tentu bagi yang lulus seleksi honorer ini ya, ini bakal diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara yang tidak lulus seleksi akan disiapkan mekanisme untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itu mungkin kesimpulannya ya Bapak Ibu. Oke. Bagaimana nasib honorer yang tak lulus P3K? Nah, ini Bapak Ibu. Menpan RB sebelumnya pernah menjelaskan seleksi P3K 2024 ini akan jadi fokus utama pemerintah ya untuk penataan pegawai non-ASN. Seperti diketahui, pemerintah Presiden Joko Widodo menargetkan tak ada lagi tenaga honorer, maksimalnya Desember 2024. Nah, seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di jpnn.com ya, Komisi 2 DPR RI mencemaskan nasib honorer yang tidak tertampung dalam seleksi P3K 2024. Pasalnya, jumlah formasi P3K 2024 dipastikan tidak akan mengakomodir seluruh honorer yang belum berubah status jadi ASN. Diketahui berdasarkan pendataan pada 2022 jumlah honorer mencapai 2,3 juta. Jadi tadi 1,03 juta ya Bapak Ibu yang formasinya, sementara ada honorer keseluruhan 2,3 juta. Bagaimana nanti ke kesananya ya Bapak Ibu? Ya, dengan demikian hingga saat ini masih tersisa sekitar 1,7 juta. Masih tersisa sekitar 1,7 juta non ASN. Wow, luar biasa. Nah, adapun jumlah formasi P3K 2024 ini hanya ini nih 1,03 juta Bapak Ibu. Nah, jadi pada pengadaan P3K tahun 2024 pemerintah menyiapkan formasi P3K untuk pelamar tenaga non ASN sejumlah, jadi ini nih angka pastinya 1.031.554 kata Menteri Anas ya, Menpan RB gitu Bapak Ibu. Dengan demikian masih ada sisa sekitar 600-an ribu lebih tenaga honorer. Nah, apakah ini akan dibiarkan terlunta-lunta? Nah, begitu disampaikan oleh Ongku ya, PH Sibuan. Sementara kita sudah berjanji seluruh honorer mendapat NIP hingga Desember 2024. Oke. Nah, bagi pelamar yang terdata sebagai tenaga non ASN di database BKN, tentu ini akan mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik diangkat menjadi P3K. Jadi itu yang lulus pasti diangkat. Itu pun tidak semua ya Bapak Ibu. Namun pelamar yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Itu Bapak Ibu solusinya. Jadi bagi yang lulus seleksi dan mendapat peringkat terbaik maka akan diangkat menjadi P3K. Dan bagi yang belum lolos ya Bapak Ibu itu akan diusulkan begitu menjadi P3K paruh waktu. Lalu pertanyaannya kan, itu yang tidak lulus, bagaimana yang tidak terdata di BKN ini? Nah, ini masalahnya. Masih banyak teman-teman honorer yang belum terdata di BKN. Jadi apakah akan tetap diangkat masuk kategori paruh waktu atau tidak gitu ya, atau menjadi pengangguran.
Nah, ini yang perlu mungkin dipertimbangkan atau mendapat perhatian serius ya dari pemerintah gitu Bapak Ibu. Nah, bunyi poin ke-33 di sini Bapak Ibu, Kepmen Pan RB nomor 347 itu ya, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan namun tidak dapat mengisi lowongan dapat dipertimbangkan menjadi paruh waktu. Begitu bunyinya Bapak Ibu di Kepmen Pan RB 347. Gitu ya. Nah, kemudian poin ke-31 Kepmen PNRB 348 menyatakan dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan dapat dipertimbangkan menjadi paruh waktu juga. Kemudian di Kepmen PNRB nomor 349 tentang mekanisme seleksi untuk jabatan fungsional. Nah, ini mengatur pengangkatan petugas kesehatan paruh waktu dengan bunyi ketentuan yang mirip dengan dua komponen lainnya. Jadi intinya Bapak Ibu kalau kita simpulkan ya pada dasarnya hanya ada dua, honorer yang diangkat penuh waktu dan honorer yang diangkat paruh waktu. Yang paruh waktu itu adalah yang tadi disebutkan nasibnya belum baik, nasibnya belum berpihak kepada honorer, artinya belum lulus gitu ya, tidak masuk seleksinya tidak lolos, maka akan diusulkan untuk paruh waktu. Berbeda dengan teman-teman yang sudah lolos. Ya, jelas itu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Itu saja mungkin informasi yang dapat admin bagikan terkait dengan tadi nasib kita ya, nasib tenaga teman-teman honorer yang tidak bisa diangkat di 2024 ya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahanlah segera ada solusi ya Bapak Ibu di hiruk pikuk bagaimana pernasiban tentang teman-teman honorer ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada kebijakan yang serius ya dari pemerintah dan memang harus tuntas Desember. Nah, kalau begini kan tidak tuntas namanya ya, kalau memang masih ada yang belum diangkat ya, terutama teman-teman yang tidak masuk database BKN itu. Oke, itu saja informasi yang dapat admin bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.